Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tidak akan pernah habis-habisnya. Karena seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan terus merindukan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, merindukan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Man wajadallaha famadza faqada. Barang siapa yang mengenal, telah menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah dia kehilangan sesuatu. Waman faqadallaha famadza wajada. Dan barang siapa yang kehilangan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna apa yang dia miliki, apa yang dia kumpulkan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa istimewanya. 3 nama yang berangkai, yaitu nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ketiga nama Allah Subhanahu wa taala ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini dirangkai 3 nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama Al-Khaliq. Al-Khaliq maknanya yang mencipta. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Bari. Al-Bari artinya yang memisahkan atau yang mengadakan dari yang tiada. Dari sisi bahasa, pemaknaan Al-Khaliq di sini kata para ulama Al-Muqaddir. Al-Muqaddir artinya yang menentukan dan yang memutuskan untuk menciptakan sesuatu. Maka disebutlah dengan Al-Khaliq. Khalaqa yakhluqu. Khaliq isim fa'il, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Al-Bari. Al-Bari bermakna Al-Mufassil, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dari yang sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan tersebut,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakannya, memisahkannya dari apa-apa yang sudah Allah tetapkan dan tentukan. Lalu datang nama yang ketiga, yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir, pemberi bentuk rupa. Pemberi bentuk rupa artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rupa, menghiasi, membentuk apa yang diwujudkan. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan ketika nama ini sepertinya serupa dan sama, tetapi pada hakikatnya ketiganya memiliki perbedaan. Perbedaannya antara lain, pertama, bahwa Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keputusan dan ketetapan menciptakan sesuatu. Setelah Allah tetapkan dan Allah putuskan untuk menciptakan sesuatu, maka di situ berfungsi Al-Bari, yaitu Allah yang mewujudkannya, Allah yang mengadakan yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian setelah diadakan, maka di situ nanti yang berperan adalah Al-Musawwir, yang membentuk rupa, menghiasi apa-apa yang sudah diadakan tadi, yang diadakan oleh Al-Bari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika nama Allah Subhanahu wa taala ini banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah, tidak terpisah, dibahas secara bersamaan, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Dalam sebuah penjelasan, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang mendekatkan pemahaman kita mengenai ketiga nama Allah Subhanahu wa taala ini. Diumpamakan seperti sebuah bangunan. Sebelum dibangun, maka dia ditetapkan, diputuskan untuk dibuat bangunan, ukurannya berapa dan seterusnya. Maka di sini dibentuk atau diputuskan atau ditentukan, ditakdirkan akan membuat bangunan tersebut. Setelah ditentukan dan diputuskan ini, itulah yang disebut dengan Al-Khaliq, maka fase keduanya dibutuhkanlah para buruh yang membuat, yang mengadakan, yang mewujudkan apa yang sudah direncanakan tadi, yang sudah diputuskan tadi, menjadi sebuah bangunan. Menjadi sebuah bangunan. Nah, setelah bangunan ini ada, maka nanti fase ketiganya ada Al-Musawwir, yaitu arsitek yang menentukan, menghiasi, memperhalus keindahan bangunan tersebut. Nah, disinilah kaitan antara tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, kalau kita membaca, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq ini tidak kurang disebutkan 11 kali dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang berbunyi, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menentukan masing-masing kadarnya. Wa khalaqal insana min 'alaq. Banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Kita lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Khaliq dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 11 kali. Sebagaimana yang kita baca di awal tadi. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Misalnya. Kemudian nama Allah Al-Bari. Al-Bari disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini disebutkan dalam surah Al-Hasyr.
Kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Jadi nama Allah Al-Bari disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Kemudian mengenai nama Allah Al-Musawwir hanya disebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Quran, yaitu termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Namun demikian juga disebutkan kata kerja dari Al-Musawwir tersebut. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk rupa di dalam rahim sesuai dengan kemauan yang Allah inginkan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka yang harus dihadirkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman bahwa nama Allah yang satu ini Al-Khaliq sudah sering kita kenal semenjak kita kecil, bahwa pencipta kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang artinya selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami, bahwasanya tidak seorang pun yang boleh merasa bahwa dia bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam nama Al-Khaliq, dalam nama Al-Bari, dalam nama Al-Musawwir. Karenanya kita diajarkan oleh para ulama untuk tidak sekedar memahami nama Allah Subhanahu wa taala secara teoritis, secara makna bahasa dan istilahnya, tetapi bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa terinternalisasikan di dalam pribadi kita sebagai seorang muslim. Bisa kita jadikan sebagai pedoman sehingga seseorang ketika dia beriman kepada 3 nama Allah Subhanahu wa taala ini akan menimbulkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kepercayaannya kepada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa saja yang harus kita lakukan setelah kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentunya ada fungsi dan tugas, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan tidak aku ciptakan. Artinya apa? Alasan diciptakannya manusia ini, jin, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini perintahnya kepada manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qushairi, ketika kita memahami nama Allah Al-Khaliq, maka harusnya seorang muslim melihat kembali kepada penciptaan dirinya. Ayanzura wa ayyuma'ina fi khalqihi, bagaimana sebetulnya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diciptakan mimma'im mahin, dari air yang hina, ditempatkan di tempat yang begitu sempit.
kemudian kita nanti akhir hidup juga akan menjadi bangkai yang hina. Maka ketika seseorang memahami dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan hadir dalam dirinya tidak akan pernah dia mengaku dan merasa hebat di dunia ini. Ingatlah ketika Anda memahami nama Allah Al-Khaliq, berarti Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan berarti membutuhkan pertolongan dan bantuan yang menciptakan. Seseorang yang memahami nama Al-Khaliq ini, maka akan hadir dalam dirinya bahwa dia manusia yang dhaif, hamba yang lemah, sehingga dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita hadirkan ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, maka kita disuruh untuk memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sempurna, dalam penciptaan yang istimewa. Maka dijelaskan oleh para ulama, pahamilah kata-kata man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya. Mengenal dirinya dalam artian apa? Memahami dari mana dia datang, bagaimana dia diciptakan, dari tempat apa dia lahir, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak pernah melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, berputarnya siang dan malam, tentu di situ ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki pikiran yang cemerlang. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang-orang yang cerdas itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang cerdas, yang memperhatikan penciptaan langit dan bumi, berbedanya siang dan malam, berputarnya siang dan malam. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, ketika mereka berdiri, duduk ketika mereka berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Hindarkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Inilah orang-orang yang memahami tentang nama Allah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rupa, menciptakan bentuk seseorang, ada yang indah, ada yang kurang indah dan seterusnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah penciptaan yang sempurna. Karena di balik penciptaan itu yang boleh jadi menurut manusia yang dhaif ini kurang sempurna, di sisi Allah memiliki hikmah dan keutamaan yang boleh jadi tidak diketahui oleh manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuannya diciptakan kita ini lita'arafu, untuk saling mengenal, memahami, saling memberikan kebaikan kepada orang yang berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berbeda-beda
lisan kita. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan berbeda bahasa lisan kita. Warna kulit kita berbeda-beda. Di situ ada keindahan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan. Maka orang-orang yang memahami nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah mengolok-olok sesuatu yang Allah ciptakan. Kenapa? Boleh jadi yang diperolok itu lebih baik, lebih benar, lebih istimewa daripada mereka yang memperolok-olok tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka akan hadir dalam diri mereka sebuah motivasi untuk membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang istimewa, dan dia tidak mau mencontoh atau menduplikat atau membajak karya orang-orang lain. Hadirkan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari tiada, yang membentuk rupa yang sebelumnya tidak ada rupanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana manusia bisa dalam hidupnya berusaha menciptakan, membuat yang baru yang bermanfaat bagi orang banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita praktekkan ketika memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang tiga ini? Kesimpulan singkatnya ada tiga. Yang pertama, ketika kita memahami nama Allah Al-Khaliq, maka tetapkanlah untuk berniat ibadah, melakukan ibadah dan ketaatan. Karena Al-Khaliq adalah yang menetapkan dan memutuskan. Maka sebagai makhluk, tetapkanlah, putuskanlah niat ketaatan dalam diri kita. Yang kedua, ketika kita memahami nama Allah Al-Bari, maka setelah kita menetapkan, memutuskan untuk melakukan sebuah ketaatan, kebaikan, amal soleh, maka berpindah pada fase berikutnya nama Allah Al-Bari, mewujudkan apa yang sudah ditetapkan tadi. Maka niat ibadah, niat taat itu kita lakukan, kita adakan, kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, Al-Musawwir, nama yang ketiga, yang memberikan bentuk rupa. Maka seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, setelah memutuskan, kemudian mewujudkan apa yang diputuskan, laksanakanlah dan hiasilah amal soleh dan ketaatanmu dengan hiasan yang sempurna. Tidak ada hiasan yang sempurna kecuali keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistimewaan kepada kita, membimbing kita semua untuk terus berusaha memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa dan bisa kita internalisasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang istimewa itu ketika kita bisa melaksanakan, mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.